seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara. Nggak bisa dijawab dengan ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Pada saat lalu dari politisi Gerindra ya menyebut setidaknya Pak Mahfud MD itu gagal dan sebagainya. Padahal menurut saya Pak Mahfud MD itu hanya mengkritik loh, mengkritik, dan menurut saya apa yang dikatakan Pak Mahfud MD itu sangat benar adanya. Karena kritikan Mahfud MD ya terkait tentang apa? Memaafkan koruptor. Menurut saya sangat fatal sekali ya kalau koruptor dimaafkan. Bayangkan koruptor dimaafkan, pastinya juga tidak akan membuat efek jera bagi pelaku koruptor. Melainkan bila koruptor dimaafkan, pasti ya setidaknya akan membuat pejabat-pejabat lain akan mengikuti jejak para koruptor tersebut. Ya karena dimaafkan loh, bayangkan diam-diam dimaafkan. Itu menurut perkataan Pak Prabowo pada saat lalu. Nah menurut saya kritikan Pak Mahfud benar adanya. Bahkan Pak Mahfud MD itu mengatakan benar, itu bukan salah kaprah lagi, melainkan salah beneran. Nah tentunya dengan kritikan Pak Mahfud MD dan bahkan juga disetujui setidaknya oleh tokoh-tokoh besar lainnya. Nah tiba-tiba Habibur Rahman dari Partai Gerindra setidaknya membela Pak Prabowo, ya pastinya lah membela Pak Prabowo Subianto, dan bahkan menyebut Pak Mahfud MD adalah orang gagal dan lain sebagainya. Menurut saya di bawah kepemimpinan Pak Mahfud MD pada saat lalu ya, menurut saya banyak kasus-kasus yang terungkap. Menurut saya sangat bagus sekali di bawah kepemimpinan Pak Mahfud MD. Nah bahkan juga dari tweetan Mbak Kanti ini bahkan setidaknya marah lah setidaknya, yaitu Pak Mahfud MD itu sudah diakui publik dan bahkan sudah pernah menjadi anggota legislatif, yudikatif, bahkan juga pernah menjabat sebagai eksekutif. Jadi menurut saya pengalaman dari Pak Mahfud MD tidak perlu diragukan lagi ya, dan memiliki berbagai ijazah-ijazah yang pastinya juga dibutuhkan sangat lama, yaitu menempuh pendidikan-pendidikan yang membuat Pak Mahfud MD memiliki segudang ijazah. Nah bahkan dari Mbak Kanti, laki-laki hebat dengan sederet gelar asli, bukan tembakan, tanpa sogokan, meniti karir lengkap, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan kemampuan pribadi tanpa sokongan partai. Disebut sebagai orang gagal oleh Habibur Rahman, yang jika tanpa Partai Gerindra maka tak satupun manusia di Indonesia mengenal dia. Susah kutu beras. Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD SH. Nah kalau kita lihat dari sini ya, dari Ekozone, bahkan pendidikan mulai dari madrasah, pondok pesantren, pendidikan guru agama negeri, pendidikan Hakim Islam Indonesia, F1 Fakultas Hukum, S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan, S2 Ilmu Politik Gadjah Mada, S3 Hukum Tata Negara, dan bahkan karirnya sudah sangat banyak sekali mulai tahun 2000 hingga 2001, Menteri Pertahanan RI, 2002 hingga 2005 Waketum Dewan DPP PKB, 2003-2006 Rektor Universitas Islam Kedari, dan sangat banyak sekali, mulai bahkan juga mengetuai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan sebagainya dan sebagainya. Ya teman-teman, Habibur Rahman ini dari Partai Gerindra ya mendapatkan serangan dari netizen. Dia dirujak oleh netizen. Kenapa teman-teman? Karena dia berani sekali mengatakan bahwa Mahfud MD adalah orang gagal. Ya, kita tidak tahu apa prestasi dari Habibur Rahman untuk bangsa ini yang pernah dia lakukan. Ini juga satu pertanyaan netizen, dan setelah saya baca-baca di kolom komentar teman-teman, banyak yang mempertanyakan ya prestasi apa yang telah dilakukan oleh Habibur Rahman ini sehingga dia berani sekali mengatakan Mahfud MD sebagai orang gagal. Kita tahu bahwa setiap jabatan-jabatan yang dipercayakan kepada Mahfud MD, maka itu selalu berhasil. Bahkan ketika dia menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, maka dia juga berhasil di situ. Ya, menjadi menteri di era Pak Jokowi dan juga di era Gus Dur sebagai Menteri Pertahanan, maka Mahfud MD selalu berhasil dan bahkan dia menjadi guru bangsa. Artinya bahwa prestasi dari Mahfud MD ini tidak bisa dibandingkan atau disamakan dengan Habibur Rahman. Ya, ini menjadi satu pertanyaan besar juga. Kenapa bisa sampai Habibur Rahman tidak suka dengan Mahfud MD? Kita tahu bahwa Mahfud MD adalah
orang yang kritis sekali terhadap para koruptor, ya, orang yang secara belak-belakan membuka ketika ada oknum-oknum yang melakukan satu tindakan korupsi. Jadi ini menjadi satu pertanyaan besar bagi para netizen, kenapa bisa ya seorang Habibur Rahman ya mengatakan bahwa Mahfud MD sebagai orang gagal. Apa prestasi dari Habibur Rahman ini? Nah, silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Menurut Anda apa prestasi dari Habibur Rahman ini di negeri ini? Oke. Di sini dikatakan Habibur Rahman diserang netizen usai sebut Mahfud MD orang gagal. Janji loncat dari Monas diungkit lagi. Nah, ternyata bahwa ada janji yang Mahfud MD Habibur Rahman ini mau loncat dari Monas, itu diungkit lagi oleh netizen karena dia menyerang dari Mahfud MD, mengatakan bahwa Mahfud MD sebagai orang gagal. Ini adalah salah satu blunder yang dilakukan oleh Habibur Rahman ini. Oke, nama Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman belakangan ramai menjadi sorotan setelah belum lama ini mengecap ex-Menko Polhukam yaitu Mahfud MD sebagai orang gagal. Nah, ucapan itu disampaikan Habibur Rahman setelah Mahfud MD mengkritik soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang hendak memaafkan dosa-dosa koruptor jika mau bertobat dengan cara mengembalikan hasil kejahatan kepada negara. Nah, ini bermula teman-teman ketika Mahfud MD mengkritik ya bagaimana kebijakan Bapak Prabowo Subianto selaku presiden, di mana Bapak Prabowo akan memaafkan dosa-dosa para koruptor ketika mereka mau bertobat dan mengembalikan ya apa yang mereka curi, apa yang mereka lakukan itu, kejahatan itu kepada negara. Sehingga itu dikritik oleh Mahfud MD bahwa itu sesuatu hal yang tidak baik dilakukan, karena itu akan meningkatkan ya korupsi di negeri ini kalau dilakukan, kalau dimaafkan seperti itu. Nah, jadi dari hal tersebut makanya ya mungkin kuping dari Habibur Rahman ini jadi kepanasan teman-teman. Nah, makanya dia menyerang atau memberikan satu kritikan kepada Mahfud MD sebagai orang gagal. Nah, artinya ketika Habibur Rahman mengatakan Mahfud MD sebagai orang gagal, maka netizen yang menjadi musuh dari Habibur Rahman ya mereka menyerang balik Habibur Rahman dan merujak habis Habibur Rahman. Mereka mempertanyakan bagaimana tentang kinerja dan juga prestasi yang dilakukan oleh Habibur Rahman di negara ini. Nah, Mahfud MD ini orang gagal. Ini yang dikatakan oleh Habibur Rahman teman-teman. Ya, dia sendiri menilai dia gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai oleh Mahfud MD? Kata Habibur Rahman dalam jumpa persnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat 27 Desember 2024. Nah, sontak ucapan Habibur Rahman yang menuding Mahfud MD orang gagal tampaknya membuat netizen geram. Ini geram teman-teman para netizen. Ya, bahkan Habibur Rahman pun menjadi bulan-bulanan netizen. Salah satunya akun @putri DSB yang membagikan foto politisi Gerindra itu dengan komentar caci maki. Pemilik akun tersebut tak terima dengan ucapan Habibur Rahman karena dianggap melabeli Mahfud MD dengan sebutan orang gagal. Ya, memang teman-teman, ini adalah salah satu kepintaran dari netizen sekarang. Artinya masyarakat sekarang itu tidak bisa dibodohi atau tidak bisa ya dilakukan satu manipulasi karena mereka tahu ya orang-orang atau tokoh-tokoh di bangsa ini ya siapa saja yang bisa ya yang memiliki prestasi, ya siapa saja yang benar-benar diandalkan bagi negeri ini, terutama di dalam penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa Mahfud MD ini adalah orang yang selalu kritis, yang menyampaikan suaranya dan juga ya tidak takut karena ya Mahfud MD tidak tersandera dengan hukum ya karena dia adalah sosok ya orang yang bersih. Nah, ketika
ya Habibur Rahman mengatakan Mahfud MD orang gagal, maka itu menjadi satu blunder besar bagi dirinya dan netizen yang menjadikan Habibur Rahman sebagai bulan-bulanan mereka. Oke, diketahui janji loncat dari Monas itu disampaikan Habibur Rahman jika relawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok bisa mengumpulkan 1 juta KTP warga Jakarta sebagai syarat dukungan untuk Ahok maju Pilkada 2017 silam. Nah, artinya bahwa netizen ini mengetahui bagaimana rekam jejak dari Habibur Rahman. Ternyata Habibur Rahman pernah berjanji bahwa akan terjun dari Monas itu ketika Ahok ya sanggup mengumpulkan 1 juta KTP warga Jakarta sebagai syarat dukungan Ahok untuk maju Pilkada 2017. Karena di 2017 yang lalu itu ya ada isu-isu Ahok akan maju sebagai calon independen. Nah, disitulah ya seorang Habibur Rahman ini mengomentar hal itu dan katanya dia akan terjun ke dari Monas ya, Monas kalau itu Ahok bisa mengumpulkan 1 juta KTP ini. Nah, di dalam kasus ya kritikannya terhadap Mahfud MD ini, maka netizen yang mengingatkan Habibur Rahman dengan janjinya tersebut. Nah, itu teman-teman ya tentang blunder yang dilakukan oleh partai maksudnya kader ya dari Gerindra ini, Habibur Rahman, dan sekaligus juga sebagai wamen Prabowo, dan juga ya kita lihat bagaimana dia dalam debat-debat juga ya, kita tahu bagaimana ya hasil pemikiran dari Habibur Rahman ini. Mungkin teman-teman sendiri yang bisa ya menyimpulkan bagaimana, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.